asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salat beserta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikut-pengikutnya, terutama kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dakwah singkat yang berjudul tentang rasa takut. Seorang mukmin adalah seorang yang taat kepada Allah beserta dengan seluruh anggota tubuhnya. Seorang ahli fikih mengatakan bahwa ada 7 tanda-tanda seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu mulutnya, yang kedua yaitu hatinya, yang ketiga adalah pandangannya, yang keempat adalah perutnya, yang kelima yaitu tangannya, yang keenam kakinya, dan yang ketujuh yaitu ketaatannya. Pertama yaitu mulutnya, di mana mulut ini yaitu menjaga setiap perbuatan lisan kita, di mana seorang mukmin itu tidak akan membicarakan orang lain, tidak akan mencela orang lain, tidak akan mengeluarkan kata-kata buruk, karena mulutnya ini dipenuhi dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengagungkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu hatinya, di mana seorang tidak akan mengotori hatinya dengan rasa kebencian, kedengkian, dan juga rasa iri, di mana rasa iri ini bisa membakar kebaikan, seperti sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa rasa iri akan membakar kebaikan layaknya api melahap kayu bakar. Rasa iri ini merupakan penyakit besar yang harus kita tinggalkan dan juga jauhkan agar amal dan juga ibadah kita bisa terus tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu pandangannya, di mana seseorang mukmin itu bisa menjaga penglihatannya. Dia tidak akan melihat hal-hal yang keji, yang kotor, dan juga yang tidak dihalalkan oleh ketentuan-ketentuan agama, di mana pada kenyataannya seorang yang melihat ataupun memandang pada hal-hal yang buruk, pasti ilmu yang didapat, apapun yang kita dapat, perlahan-lahan akan memudar dan menjadikan kita menjadi tidak takwa dan juga beribadah lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu perutnya, di mana barang haram tidak akan masuk ke perutnya karena dia tahu bahwa barang haram tersebut merupakan dosa besar bagi dirinya. Yang kelima yaitu tangannya, di mana dia tidak akan mengambil sesuatu ataupun melakukan perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan oleh tangannya, seperti mencuri dan juga mengambil hak orang lain, karena pada dasarnya pada hari kiamat nanti dia akan dikenai oleh sanksi dan juga tangannya akan bersaksi terhadap perbuatan-perbuatannya tersebut. Yang keenam yaitu kakinya, di mana seorang mukmin tidak akan berjalan pada jalan kemaksiatan ataupun jalan yang tidak lurus, yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berjalan pada jalan yang lurus, yang penuh ridho dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh ataupun yang terakhir adalah ketaatannya, di mana seorang muslim pasti akan taat dan juga beribadah kepada Allah dengan tujuan itu untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menjauhi riya, menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat dan juga perbuatan-perbuatan yang akan menjerumuskan dia masuk ke dalam api neraka. Di sini saya akan bercerita di mana pada suatu hari itu ada seorang laki-laki yang mencintai seorang perempuan, di mana suatu ketika perempuan itu keluar untuk sebuah keperluan dan laki-laki itu pun akhirnya mengikuti si perempuan tersebut. Kemudian mereka berdua tiba di tempat yang sepi di sebuah desa dan orang-orang itu telah tertidur. Kemudian si laki-laki tersebut mengutarakan niatnya yaitu mencintai si perempuan tersebut. Kemudian si perempuan tersebut berkata kepada laki-laki, lihatlah apakah orang-orang telah tertidur di desa ini.
Lelaki itu gembira. Ia berpikir perempuan itu pastilah menerima keinginan dan juga isi hatinya. Ia berkeliling memeriksa apakah orang-orang dan semua yang ada di sana itu sudah tertidur. Ia kembali kepada perempuan tersebut dan berkata, "Ya, mereka semua telah tertidur." Perempuan itu kemudian mengatakan, "Lalu bagaimana menurutmu tentang Allah? Apakah sekarang dia tidur?" Laki itu pun menjawab, "Allah tidak tidur dan tidak pernah tertidur." Lalu perempuan itu pun berkata, "Zat yang tidak pernah tidur dan tidak akan pernah tidur melihat kita, walau orang-orang itu tidak melihat kita. Itu sudah lebih dari sekedar cukup untuk rasa takut." Laki itu pun kemudian meninggalkan sang perempuan karena takut kepada sang Khalik. Allah berfirman, "Dan janganlah kamu sekalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku jika kalian benar-benar beriman." Surat Al-Imran ayat 175. Itulah adalah sepenggal cerita yang mengatakan ataupun yang mencerminkan sebuah rasa takut, di mana kita tidak boleh takut kepada seseorang ataupun sesama manusia. Dasarnya kita harus takut kepada Allah semata, Sang Pencipta, Sang Kholik, dan juga Allah satu-satunya. Barang siapa yang ingin selamat dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus bersabar, bertawakal, dan juga harus berserah diri kepada Allah semata. Merelakan ataupun menjauhi dari sifat-sifat maksiat, kedengkian, iri, dan juga sikap hati kepada orang lain, serta menjauhi dari semua larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpegang teguh pada keimanan dan juga keyakinan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan juga kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.